Oke, halo semuanya. Welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal mencoba membahas salah satu altcoin yang sedang menjadi sorotan pasar, yaitu Zcash Coin atau Zcash. Yang baru-baru ini harganya menguat cukup signifikan ya teman-teman, meski market kripto secara keseluruhan masih mixed. Ya cukup luar biasa dari Zcash belakangan hari terakhir. Dan apakah ini akan menjadi awal dari bull run baru untuk privacy coin? Mari kita bahas secara detailnya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on bahwa video ini murni untuk tujuan edukasi serta informasi saja. Saya bukan financial advisor kalian, jadi pastikan teman-teman lakukan aksi DYOR untuk meriset mandiri dan investasikan hanya uang yang kalian siap untuk kehilangan. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian pertama dari perkembangan Zcash hari ini dan alasan harganya kenapa bisa menguat. Jadi teman-teman, saat ini Zcash ini menunjukkan kekuatan yang cukup luar biasa. Peringkat berada di top ranking 11 dengan market cap sekitar 10,1 miliar US dollar serta dari volume perdagangan 1,53 miliar US dollar. Itu 15% dari supply yang ada sedang diperdagangkan. Dan tentunya Zcash berhasil menyentuh level di atas 600 dolar, sementara Bitcoin dan Ethereum justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya ini bukan kenaikan biasa ya teman-teman, jadi ada pendorong kuatnya, tentunya ada pendorong yang cukup kuat. Apa pendorong kuatnya? Ya tentunya pertama respon cepat dari tim developer Zcash, di mana mereka melakukan emergency protocol upgrade pada 2 Juni setelah menemukan vulnerability di Orchard shielded pool mereka, teman-teman. Yang menariknya adalah tidak ada bukti eksploitasi sebelum patch dilakukan. Jadi investor di sini justru melihat ini sebagai sinyal governance yang kuat dan komitmen terhadap keamanan. Jadi bukan jual panik ya atau panic selling, di mana cukup luar biasa dari kenaikan harga yang saat ini terjadi. Kedua, teman-teman, narasi privacy coin yang sedang kembali meningkat, di mana di tengah kekhawatiran regulasi global dan isu dari surveillance, dan juga yang ketiga di sini sentimen dari technical bullish dan beberapa indikator yang menunjukkan memang potensi lanjutan rally kembali terjadi pada koin Zcash sendiri, teman-teman. Kita akan langsung melihat dari data teknikalnya di sini. Oke, teman-teman, jadi saat ini kalau kita perhatikan, Zcash itu mencetak rekor yang sangat luar biasa dari harga terendahnya sekitar 17 dolar. Kemarin sempat mencetak rekor di harga sekitar 740 US dollar. Ini adalah salah satu koin yang mendapatkan ancaman luar biasa sebelumnya karena mereka menganut privacy, di mana kita akan melihat dulu secara pengenalan. Jadi, teman-teman, Zcash ini adalah cryptocurrency yang diluncurkan tahun 2016 lalu dengan fokus utama pada privacy. Didirikan oleh Zoco Wilcox, kemudian Zcash di sini bertujuan untuk menjadi uang digital yang benar-benar private seperti uang tunai, tapi di dalam blockchain. Jadi, di mana mereka di sini berbeda dengan Bitcoin, teman-teman. Bitcoin kan semua transaksinya transparan, sementara Zcash menawarkan opsi shielded transaction, yang dimana kalian bisa memilih yang pertama transaksi transparan seperti Bitcoin, atau yang kedua transaksi shielded atau private. Jadi cara kerjanya ini kayak memanfaatkan teknologi ZK SNARKs ya, Zero Knowledge Session Non-Interactive Argument of Knowledge, di mana teknologi tersebut memungkinkan verifikasi transaksi tanpa mengungkapkan pengirim, penerima, maupun jumlahnya. Ya, blockchain tersebut tetap bisa memvalidasi bahwa transaksinya valid, tapi detailnya tersembunyi. Ini revolusioner banget karena menggabungkan transparansi untuk auditability dengan private optional. Dan tentunya supply Zcash ini dibatasi 21 juta koin, makanya terbang harganya gila-gilaan banget sampai 700 US dollar per keping dari Zcash coin. Apakah bisa tembus 1000 dolar? We never know, teman-teman, tapi secara privacy saat ini sedang digadang-gadangkan sebagai tempat yang cukup luar biasa di dalamnya, dan tentunya juga di dalamnya kita bisa transaksi secara privacy tanpa dilihat oleh semua orang.
Sementara kalau di Bitcoin kan kita dilihat oleh semua orang. Di sini kita bisa private, ada dua pilihan. Yang pertama private, yang kedua bisa secara transparan seperti Bitcoin, teman-teman. Jadi tinggal kita milih yang mana, seperti itu ya. Oke, jadi secara regulasi menurut aku sih ini cukup memadai untuk bisa masuk ke ranah regulator yang lebih ketat lagi. Dan tentunya Zcash mungkin akan lebih bertahan nantinya. Tidak seperti Monero, di mana Monero itu semuanya private, teman-teman. Sementara Zcash ini bisa sifatnya privacy dan kemudian ada yang sifatnya public, teman-teman, seperti itu. Jadi ada dua pilihan di mana regulasi di sini cukup kuat untuk Zcash coin. Makanya kalau kita perhatikan kenapa Monero harganya nggak yang terbang banget, ya karena mereka privasinya masih terus dipertahankan secara ketat. Sementara Zcash ini dia ada dua pilihan di situ. Dia sama seperti Horizen ya teman-teman, hampir mirip seperti Horizen. Dia ada dua pilihan, cuman Horizen saat ini sudah beralih ke L2. Jadi agak di luar nalar sih, seharusnya tidak ke sana, tapi mereka malah pilih ke sana ya. Tentunya mereka nggak mau banyak sidang-sidang ya. Jadi mereka mungkin takut terhadap regulasi di Amerika. Jadi mereka ya udah pilihannya langsung aja alihkan semuanya ke L2 dari base, jaringan base L2-nya Ethereum, teman-teman, dari Horizen. Sementara Zcash mereka masih mempertahankan private dari blockchain pribadi mereka, seperti itu ya. Oke, untuk itu apakah ada akumulasi besar selama seminggu terakhir dari Zcash? Dimana sekarang kita akan masuk ke data on-chain dari Zcash sendiri. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, Zcash dalam seminggu terakhir memang dari whale transaksi justru aktif mengakumulasi, di mana beberapa wallet besar dengan holding di atas $1 juta meningkatkan posisi mereka hingga lebih dari 13%. Ini menandakan kepercayaan institusi dan juga para whale terhadap fundamental jangka panjang Zcash sendiri, teman-teman. Jadi akumulasi tersebut di sini ada laporan adanya withdrawal besar dari exchange seperti Binance dan Kraken ke cold wallet yang biasanya menandakan holding jangka panjang, bukan distribusi. Meski ada fluktuasi, tapi secara keseluruhan tidak terlihat adanya whale besar yang agresif menjual atau dumping, teman-teman. Justru di sini ya sebaliknya, mereka akumulasi secara mendominasi dan terutama saat harganya mengalami sedikit koreksi. Ya ini cukup positif karena mengurangi supply yang beredar di pasar. Dan harganya tentunya masih bisa terus terdorong, teman-teman, karena supply-nya di pasar kembali langka, sementara permintaan dari buyer itu masuk ke dalam pasarnya, seperti itu. Makanya harganya bisa melambung cukup tinggi. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian keempat, siapa saja investor besar dari institusi yang sedang mengakumulasi Zcash coin. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, secara akumulasi besar-besaran, yang pertama ya tentunya dari Grayscale Zcash Trust, ZKSH, teman-teman, salah satu holder terbesar sejak 2017. Mereka ngehodl ratusan ribu Zcash, sekitar 390.000 Zcash dari beberapa laporan yang ada. Sementara yang kedua di sini dari Cyberpunk Teknologi, dan ketiga Multicoin Capital. Ini adalah hedge fund besar dengan AUM miliaran dolar, teman-teman. Bahkan pada bulan Mei 2026 mereka mengumumkan telah mengakumulasi significant position sejak bulan Februari. Makanya harga Zcash kenapa terbang melambung cukup tinggi seperti ini? Ya ini permainan juga dari beberapa VC dan juga para whale serta institusi yang terus mengakumulasi Zcash di harga murah kemarin. Tentunya bukan tanpa alasan, karena keperluan dari privacy tersebut, teman-teman. Jadi harga murah kemarin yang terlihat seolah-olah blockchainnya sudah mati justru malah terbang tinggi, melambung cukup tinggi. Luar biasa sekali ya. Dan apakah saat ini cukup oke untuk kita buy and hodl untuk jangka panjang? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena saya pribadi tipikal orang yang nggak suka melihat harga yang sudah terbang tinggi. Dimana ya udah, kalau udah terbang tinggi kita jangan kejar buy-nya di harga atas. Boleh kita trading tapi pakai leverage ya, margin tambahan aja. Kali 2, kali 3, kemudian kita trading di
time frame yang lebih kecil sekitar 4 hours atau mungkin 2 hours, so far sudah sangat oke. Sementara kalau kita kejar buy cukup besar, misal 100.000 dolar, misal di harga atas, ya nanti begitu dibanting habis uang kita. Jangan terlalu dikejar di harga yang sudah dipom-pom. Dan harga koreksi apakah boleh bang? Boleh-boleh aja, tapi ya risikonya masih sangat besar. Koreksi belum tentu hanya koreksi biasa. Bisa aja koreksinya lanjut lebih dalam lagi ke bawah. Nah itu yang berbahaya. Intinya sih kalau kayak gini, ini lebih oke untuk trading scalping aja. Scalping harian bisa pakai leverage kali 2 kali 3, pasang SL, ya udah. Cukup aman gitu kan, tidak semua modal kita risikokan, seperti itu, oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasannya terkait dari perkembangan Zcash Coin, di mana koin ini cukup luar biasa, harganya masih terdorong terus, dan kita tunggu apakah apresiasi harganya masih bisa terdorong ke 1.000 dolar atau tidak. Mari kita saksikan secara bersama-sama di lain waktu. Oke, jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.